Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bin Cahyono, mahasiswa Pasca Sarjana S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, akan menyampaikan materi terkait otonomi dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Tujuan dari materi ini adalah untuk menyampaikan konsep otonomi dan akuntabilitas, hakikat akuntabilitas pasar dalam kebijakan pendidikan, akuntabilitas orang tua dalam pendidikan, akuntabilitas guru dalam pendidikan, akuntabilitas dan manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir adalah akuntabilitas manajemen kinerja dalam kebijakan pendidikan. Baik, langsung saja. Dan akuntabilitas. Slide selanjutnya, ini adalah isi dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep otonomi dan akuntabilitas pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas pasar. Yang ketiga, akuntabilitas orang tua. Yang keempat, akuntabilitas guru dalam pendidikan. Yang kelima, akuntabilitas dan manajemen berbasis sekolah. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas dan manajemen kinerja. Selanjutnya, untuk konsep otonomi, kita akan membahas sebagai pembuat kebijakan dan reformasi tata kelola pendidikan, pola desentralisasi dalam pendidikan erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi. Ini menurut Verger et al. Tahun 2019. Artinya apa? Bahwa pemerintah memiliki kewenangan sendiri terhadap pendidikan. Ini sesuai dengan undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa otonomi adalah kewenangan pemerintah sendiri. Kalau menurut Sisdiknas tahun 2003 nomor 20, pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Oleh karena itu, otonomi pendidikan ini artinya kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya masing-masing. Jadi, nanti ada peran serta pemerintah, yang mana pemerintah juga mengurus dan mengatasinya secara mandiri atau secara otonomi. Berbicara tentang akuntabilitas, tentunya kita tidak akan mengerti secara mendalam tanpa mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Baik, ini adalah konsep akuntabilitas menurut Kahn tahun 2001, bahwa akuntabilitas adalah gagasan kompleks yang sering dimunculkan sebagai retorika politik. Kemudian disambung oleh Zered et al. Tahun 2019 bahwa akuntabilitas memiliki makna yang sederhana namun kompleks, yaitu kewajiban bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep di akuntabilitas yaitu bahwa akuntabilitas tidak hanya membahas tanggung jawab terkait apa yang harus dilakukan, tetapi juga dalam hal siapa yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Ini menurut Merritt Perry dan Judy Park tahun 2007. Materi selanjutnya yaitu terkait akuntabilitas pasar. Hal ini memuat komponen penting yaitu tantangan, kemudian reformasi kebijakan, kooperasi, dan kontribusi. Untuk komponen yang pertama yaitu terkait tantangan. Tantangan di sini yang dimaksud adalah tantangan ekonomi yang berdampak pada biaya pendidikan, sehingga pendidikan memerlukan biaya untuk menyediakan sarana dan layanan kesejahteraan melalui operasi pasar. Komponen yang kedua adalah reformasi kebijakan. Ini yang pernah diceritakan oleh Mate tahun 2012 bahwa sekolah-sekolah di Inggris, di Jerman, Prancis, dan Italia dari tahun 1988 sampai tahun 2009 fokus pada proses akuntabilitas pasar, sehingga pada sekolah-sekolah tersebut akuntabilitas pasar sudah sangat diperhatikan sejak lama. Komponen yang berikutnya adalah kooperasi. Artinya di sini adalah sistem kerjasama di mana akuntabilitas pasar ini akan berfungsi dengan baik jika komponen akuntabilitas dari masing-masing keluarga, sekolah, dan sebagainya itu selalu berjalan dengan baik melalui peran tata kelola yang terpusat. Selanjutnya, untuk komponen yang terakhir adalah kontribusi. Kontribusi di sini artinya adalah adanya keterlibatan orang tua dan masyarakat umum sebagai konsumen pendidikan. Dengan demikian, masyarakat umum, orang tua itu adalah konsumen yang mana mereka bisa memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk kontribusi dalam perkembangan kinerja anaknya. Akuntabilitas orang tua ini memuat beberapa literatur. Yang pertama, literatur dari Brown tahun 2003 bahwa orang tua memiliki andil dan dapat berpartisipasi dalam pendidikan anaknya melalui
mengevaluasi hasil prestasi yang sudah dilakukan anak-anak. Anak-anak melalui prestasinya bisa dicek oleh orang tua, atau orang tua bisa mengecek prestasi anak-anaknya di rumah atau bertanya ke guru di sekolahnya. Selanjutnya, menurut Education Department tahun 2000, dengan adanya kerjasama orang tua dan guru dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas kinerja anaknya. Ini artinya peran orang tua dalam akuntabilitas, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Brown, bahwa orang tua juga memiliki partisipasi kerjasama dengan guru terkait pendidikan anaknya di sekolah. Selanjutnya, menurut Bell dan Stevenson tahun 2006, terkait pentingnya peran orang tua dalam pendidikan telah lama diterapkan di Inggris. Artinya, sejak tahun 1975 di Inggris juga sudah bekerjasama terkait orang tua dan sekolah. Orang tua bekerjasama dengan guru, orang tua bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memantau pendidikan anak-anaknya di sekolah. Selanjutnya, menurut Zhang tahun 2019, bahwa keterlibatan orang tua di rumah juga memiliki dampak positif pada pencapaian siswa. Artinya, dengan kondisi orang tua yang ada di rumah yang mampu menemani dan memberikan pendidikan secara maksimal di anak, ternyata memiliki dampak positif. Ini adalah hasil riset dari Zhang et al. Tahun 2009. Selanjutnya, menurut Elbaum, bahwa sekolah memprioritaskan komunikasi yang responsif dengan orang tua dan pemantauan yang cermat terhadap kemajuan siswa. Hal ini ditujukan untuk memantau peningkatan kolaborasi, artinya kolaborasi antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, sehingga kinerja atau prestasi anak-anak bisa terpantau dengan baik. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu terkait akuntabilitas guru, bahwa kualitas guru juga menjadi poin penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Ini senada dengan pendapatnya Galizo tahun 2010. Guru memiliki kompetensi-kompetensi yang perlu diperhitungkan agar dalam melaksanakan pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Biasanya guru juga dituntut dalam kompetensi tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Pilanet tahun 2014, guru memainkan peranan penting dalam transformasi pendidikan dan pencapaian cita-cita mulia siswa tanpa memperdulikan latar belakang ekonomi, tanpa memperdulikan latar belakang sosial maupun budaya. Jadi guru di sini memiliki peran keadilan ya terhadap siswa-siswanya, tidak pandang antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga siswa yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan hak dan kewajiban ketika mendapatkan pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Selanjutnya, menurut Ruston et al. Tahun 2007, kepribadian guru juga berpengaruh terhadap daya dukung generasi pendidikan masa depan. Artinya di sini guru sebagai teladan atau uswa, sehingga siswa bisa memberikan kontribusi positif dari contoh yang sudah diberikan oleh gurunya. Begitu. Selanjutnya, menurut Rosenblatt dan Simone tahun 2001, dari adanya dampak akuntabilitas guru pada keefektifan pembelajaran melalui pengenalan dan umpan balik antara guru dan siswa dapat meningkatkan prestasi siswa. Jadi di sini peran guru yaitu sebagai evaluator, sehingga dengan akuntabilitas guru ini mampu mengukur, mampu mengecek atau mampu memberikan umpan balik antara guru dan siswa terhadap prestasi yang sudah diraih oleh siswa. Baik, kita lanjutkan terkait akuntabilitas dan manajemen berbasis sekolah. Menurut Barrera tahun 2009, manajemen berbasis sekolah erat kaitannya dengan akuntabilitas institusional. Ini memiliki peran bahwa kepala sekolah juga menjadi peran penting dalam mengatur institusi atau sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya, Barrera juga mengatakan melalui manajemen berbasis sekolah yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja sekolah. Selanjutnya, menurut Moradi tahun 2012, bahwa tujuan pengembangan tingkat kemampuan kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang profesional. Artinya, dengan skill atau kemampuan kepala sekolah yang baik akan membangun lingkungan pendidikan yang lebih baik juga. Selanjutnya, menurut Bell tahun 2006, proses manajemen berbasis sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah dan seluruh bagian sekolah.
sehingga antara kepala sekolah dengan stakeholder yang ada di sekolah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Disambung dengan pendapatnya Camilla Tilo tahun 2012, berdasarkan risetnya, terdapat dampak dan interaksi dari manajemen dan standar berbasis sekolah mengenai akuntabilitas pada pencapaian siswa. Dengan kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan seluruh bagian yang ada di sekolah, juga mampu meningkatkan pencapaian siswa, misalnya dalam hal prestasi, dan lain sebagainya. Untuk akuntabilitas dan manajemen kinerja, kita coba untuk mengulas beberapa poin. Yang pertama bahwa melalui manajemen kinerja berkaitan dengan proses internal sekolah. Sesuai dengan pendapat tadi ya yang di awal, bahwa antara manajemen kinerja dengan manajemen berbasis sekolah memiliki kaitan yang erat, bahwa dengan kinerja, dengan manajemen dan berbasis sekolah mampu membangun kinerja sekolah yang lebih baik. Selanjutnya, dengan manajemen berbasis kinerja yang berfokus pada sejauh mana pengelolaan kinerja guru dan siswa, ini mampu membangun target melalui laporan kemajuan, melalui laporan-laporan hasil kinerja, atau melalui laporan-laporan atau evaluasi yang dapat diukur, sehingga hasil dari evaluasi bisa menjadi patokan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Selanjutnya, menurut Ferguson tahun 2000, salah satu dari hierarki manajerial yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi adalah melalui organisasi yang berbasis manajemen kinerja atau organisasi di dalam pendidikan. Dilanjutkan oleh Bell dan Stevenson bahwa dampak dari mekanisme manajemen kinerja ini terletak pada peran kepemimpinan kepala sekolah. Semakin baik peran kepemimpinan kepala sekolah, maka mutu dari sekolah itu juga akan dihasilkan menjadi sekolah yang baik juga. Didukung oleh Salvioni tahun 2017 dengan pentingnya kerjasama sekolah antara orang tua, pemerintah, dan sekolah itu sendiri melalui kepala sekolah, maka kualitas dan kinerja dalam manajemen sekolah akan menjadi lebih baik dan bermutu. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang bisa dijadikan rujukan, yang mana nanti bisa dicek sesuai dengan URL atau yang sudah disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.